Hello everybody in Indonesia. I'm very happy to send you a short message, even though I'm not there with you physically, I'm there with you with. Keadilan Presiden FIFA akan membanet Israel. Demi menegakkan keadilan, Presiden FIFA Gianni Infantino akan membanet Israel. Timnas Israel juga batal untuk mentas di Piala Dunia U20 2023. Sekedar diketahui, Federasi Sepak Bola Palestina PFA sempat melancarkan protes kepada FIFA pada pertengahan 2016 silam. Protes itu dilancarkan Palestina karena ada 6 klub Israel yang bermarkas di wilayah mereka, tepatnya di tepi barat. Namun, apa respon Presiden FIFA Gianni Infantino saat itu? Gianni tidak mau ikut campur soal wilayah Israel dan Palestina, penyebabnya karena wilayah Israel dan Palestina merupakan ranah hukum publik internasional, bukan FIFA. FIFA memutuskan menahan diri untuk menjatuhkan sanksi atau tindakan lain, baik itu kepada FA Israel maupun FA Palestina. Kata Gianni Infantino, pilih kasih. Wilayah yang disengketakan menjadi perhatian otoritas hukum publik internasional dan FIFA harus tetap netral, lanjut pria keturunan Italia tersebut. Wilayah tepi barat memang menjadi sengketa antara Israel dan Palestina. Awalnya wilayah ini murni milik Palestina. Satu masalah lain yang membuat FIFA mendapat sorotan sepak bola dunia, banyak yang bertanya-tanya, kenapa FIFA tidak membanet sepak bola Israel, padahal Israel sangat kejam, jelas-jelas melakukan invasi ke Palestina. Persis seperti apa yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Soal kasus invasi Rusia ke Ukraina, FIFA bergerak cepat. FIFA melarang sepak bola Rusia untuk beraktivitas di level internasional. Uniknya, hukum itu yang tidak dijatuhkan FIFA kepada Israel. Alhasil, timnas Israel U20 yang lolos ke Piala Dunia U20 2023 pun bisa bernafas lega. Timnas Israel dijamin tetap bisa tampil di Piala Dunia U20 2023 yang dilangsungkan pada 20 Mei hingga 11 Juli 2023. Israel kritik RI, tolak timnas U20 Indonesia adalah negara terbelakang. Media Israel mengkritik habis-habisan Indonesia usai menolak timnas negaranya berlaga di Piala Dunia U20 2023. The Jerusalem Post sampai menyebut Indonesia adalah negara terbelakang. Dalam artikel opini terbuka berjudul Indonesia's Anti-Israel Prejudice is a Diplomatic Own Goal editorial, portal berita itu membahas Indonesia yang batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 karena menolak kehadiran timnas Israel. Dalam opini itu, media tersebut menyindir kegagalan RI menjadi tuan rumah ajang bergengsi Piala Dunia U20. Menurut portal berita itu, menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 bisa menempatkan RI sebagai panggung dunia. Seperti yang dirasakan oleh Qatar tahun lalu sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. The Jerusalem Post juga menyinggung soal langkah serupa RI pada 1958 silam kala menolak atlet Israel bersama dengan Turki dan Sudan. Saat itu ketiga negara keluar dari babak kualifikasi Piala Dunia demi menghindari bermain melawan Israel. Antipati terhadap Israel begitu membutahkan Indonesia sehingga negara itu mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri. Tulis berita yang dipublikasikan pada 3 April lalu itu. Menjadi tuan rumah turnamen ini akan memungkinkan timnas mudanya sendiri yang tidak memenuhi syarat atas kemampuannya sendiri untuk berpartisipasi dan menjadi tuan rumah turnamen dan diharapkan dapat menyuntik beberapa ratus juta dolar ke dalam ekonomi lokal. Menurut The Jerusalem Post,
Indonesia rugi besar atas insiden ini dan justru memberikan keuntungan yang cuma-cuma bagi Argentina yang menggantikan RI sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Seolah sudah menganalisa, The Jerusalem Post menggarisbawahi bahwa politik lokal Indonesia turut terlibat dalam kegaduhan penolakan timnas Israel di Piala Dunia U20 2023. Media tersebut menganggap momen ini dipakai sejumlah tokoh politikus, terutama kandidat calon presiden sebagai kartu untuk bisa meraup suara warga Indonesia yang sebagian besar Muslim dan pendukung Palestina dengan cara menyerang Israel. Dalam kolom itu, portal berita itu juga memaparkan Israel yang sempat berharap RI bisa ikut normalisasi hubungan dan bergabung dengan sejumlah negara Arab yang telah menyepakati Abraham Accord. Menurut mereka, dengan situasi saat ini, normalisasi hubungan Israel-Indonesia akan sulit terwujud dalam waktu dekat.